Yang pertama adalah Sanggar. Silakan maju ke depan. Semoga ini bukan masakan terakhirku di galeri. Semoga mereka pada suka. Ya Allah, bantu aku. Tadi singkong ya? Singkong, Chef. Ini dikasih nama apa? Cassava moussaka. Cassava moussaka. Yes. Jadi di dalamnya ada beef ragu, terong, zucchini, singkong sama bechamelnya saya jadikan satu. Singkongnya kamu parut apa mash? Aku parut biar ada teksturnya. Jadi pemakaian singkongnya ada berapa? Di crownnya, di mahkotanya itu, di atasnya. Di atasnya Kayak aja. buat gantinya potato di Iya, moussaka that's di it. atasnya. That's it, ya. Sosnya? Sosnya ini untuk tone down kalau misalnya terlalu acid di mana ragunya. Terlalu acid apa terlalu spiced? Ya terlalu spice ya. Ya, itu. Iya, Sanggar. Nilai singkongnya itu agak rendah, kurang keluar jumlahnya juga. Kemudian kalau dia buat topping yang dicampur itu masih terasa dia agak padat. Dan kurang keluar cita rasa, kamu sudah pakai parmesan juga, kurang keluar dengan baik. Tapi warnanya bagus. Terima kasih, Chef. Terlalu padat. Mungkin aku naruh susu dan krimnya kurang banyak ya. Ya di sini penggunaan singkongnya jadi seperti substitute ya. Instead of kentang, kamu pakai singkong. Ya. Kalau dari klasik resepinya. Mungkin di sini bagian feelingnya, spicesnya masih bisa lebih keluar lagi karena ini memang cenderung ke tomat sekali. Mungkin di challenge sebelumnya saya sangat berharap kamu ada yogurt atau something untuk hidangan kamu yang sangat kering. Untuk kali ini sangat tidak diperlukan sama sekali, malah kamu taruh. It doesn't need it. Nggak ada orang makan moussaka pakai yogurt, dia udah basah kan. Apalagi kamu pakai lemon zest gitu yang very lemony, which is good, tapi tidak diperlukan, malah bikin terlalu banyak flavor yang kurang harmonis. Memang betul ini bukan sebuah hidangan singkong. Sejujurnya, crown yang biasa dengan kentang, yang kita bisa mash dan buat segitu lembut, kamu ganti dengan singkong, itu tidak membuat moussaka kamu lebih indah. Karena gunanya si crown dengan kentang tersebut adalah untuk tone down daripada spices yang ada di dalamnya. Di sini, singkong tersebut kamu olah menjadi crown. Density-nya itu lebih padat, lebih pekat, sehingga tidak terjadi kelembutan yang kita harapkan yang disebut crown. Seharusnya kamu justru di bawahnya juga ditambahkan beberapa layer singkong yang kamu sudah potong setipis mungkin, lalu kamu kukus atau kamu goreng, baru itu yang disebut cassava moussaka. Kalau ini kamu cuma substitute kentangnya, di mana hasilnya tidak lebih baik dari mengganti si kentang. Oke, thank you. Terima kasih, Chef. Semoga cassava moussaka ini menyelamatkanku hari ini. Next, Vince. Perasaannya bawa makanan ke juri, aku ada nervousnya karena aku ingin mempersembahkan rasa yang enak, tapi platingannya sepertinya akan dikomen habis sama juri. Ini ceritanya apa? Perkedel talas, Chef, di serve sama soto Betawi. Jadi ada dua pengolahan talas. Ya, Kamu tahu piringnya salah kan? iya, Chef. Ya enggak, emang kuah segini muat di sini. Akan kepenuhan sih. Kamu apakan dulu sebelum dicampur? Si talas yang... Talasnya. Iya. Talasnya saya goreng, lalu saya ulek bareng sama bumbu, bawang putih, sama pala. Terus saya halusin kasar, baru saya bulet-buletin. Dicelupin ke telur, saya goreng.
Perkedel talasnya sebenarnya oke. It's good ya, enak. Seasoningnya juga bagus. Di sini cuma bingung aja fokusnya kemana. Talas kamu banyak, ada potongan daging 3 biji, hampir kayak soto Betawinya tuh kamu paksain ada di situ. Karena soto Betawinya it's okay, buat saya agak sedikit berminyak ya. Ada daging sengkel 3 biji, sisanya talas semua. Jadi ini mau soto talas atau soto daging tapi banyakan talasnya daripada dagingnya, lebih ke konsepnya yang saya bingung. Sebenarnya it's very simple. Kalau saya jadi kamu ini saya bikin triple talas kuah soto Betawi. Jadi satu kamu udah buat perkedel, satu lagi talasnya kamu potong yang serupa, kamu bisa coba bake dulu sebentar. Ya, satu lagi kamu bikin pangsit rebus pakai talas isian dengan dalamnya daging cincang. Tata dengan baik, boleh tomat, boleh ada cabai rawit merah utuh, kuah soto. Beres. Konsepnya jelas. Dan Soto itu talas. benar-benar meng-highlight si talas. Oke lah, kamu mengolah talas tersebut menjadi perkedel. Tapi di sini kamu maksain kentang diganti talas yang cuma dipotong begitu aja, digoreng, ditaruh gitu. Itu bukan mengolah ya. Deliberasi kami untuk menentukan apakah kamu aman, apa tergolong yang tidak. Chef, sorry, mungkin aku lebih baik kasih nama soto talas Betawi aja kali ya. Sebetulnya kata Chef Juna tadi, misalkan kamu sajikan ini namanya tidak soto, tidak kuah, tapi sausnya pakai idenya dari saus soto Betawi, tapi si talasnya tuh ke highlightnya bagus. Tingkat kematangannya sedikit lagi merebusnya harusnya. Baik, Chef. Ya, itu aja. Oke. Terima kasih, Chef. Ya. Aku yang tadinya confident dengan rasa, sekarang menjadi kayaknya nggak aman deh. Mungkin aku pulang nih, tapi ya tolong kasih harapan aku masih bisa lanjut kompetisi, Chef. Next, Kirana. Aduh, giliranku maju ke depan. Semoga juri suka deh. Apa ini? A Bengali taro ball with crispy bread, Chef. Crispy breadnya cuma segini. Ya, Chef. Sorry, Chef. Ngepas ya, jurinya 3 dibuatin 3. Tapi crispy breadnya harusnya lebih banyak dong. Ya, Chef. Kan makannya, Ini juga banyak. makanya ininya jauh lebih banyak. Kan makannya harusnya begini. Ya, Chef. Campuran meatballnya apa aja? Meatball, parmesan, confit garlic, cilantro, red onion, parsley, seasoningnya nutmeg, coriander, garam masala, cumin, salt, pepper. And the sauce? The sauce confit tomato with garlic, cilantro, cumin, nutmeg, coriander, salt, pepper. Emang sausnya kamu ingin sekental ini ya? Yes, Chef. Ya. Enggak. Pas baru dituang kayak rani, agak rani. Tadi waktu saya juga puter si punya kamu, nggak sekental ini. Iya. Oke, Kirana. Ya, Chef. Spicesnya masih bisa dikuatin lagi. Ya, Chef. Sauce cuma masalah komposisi. Ya, Chef. Untuk jumlah taro balls yang kamu taruh, sudah jelas sausnya perlu lebih dari itu. Aduh, ternyata saus yang aku taruh masih kurang. Aku kira kalau kebanyakan malah kayak sop. Di luar itu actually saya suka, cukup meng-highlight untuk taruhnya. Saya juga suka crispy breadnya ya, dia flaky, ada different layers. It can be a good dish. Thank you, Chef. It's supposed to be a good dish. Kalau kamu lagi plating gitu, kamu bayangin jadi orang yang makan. Biar kamu tahu komposisi, jadi bukan based on kamu bikinnya berapa dan jadinya berapa. Ya, Chef. But yeah, it's good, Thank you, Chef. tasty. Chef Renata, terima kasih. Next-nya aku akan bikin saus yang lebih oke. Ya, hidangan kamu ini bisa kemakan. Rotinya enak, tapi agak oily sedikit ya. Sorry, Chef. Dan saya suka kerenyahannya juga, kelembekannya juga bagus. Thank you, Chef. Sudah jelas ya, spicesnya yang kurang. Di sini kamu pertama-tama nyebut garam masala, which is
saya pribadi tidak menemukan hint of Nggak ada. garam masala di situ. Oke, chef. Di sini yang kencang justru adalah Amin. onion and garlicnya. Oke, chef. Ya, so kamu bisa kencengin garam masalanya di bowlsnya, kamu bisa kencengin koriander di sausnya. Either way, salah satu. Ya, that's how you do to make this dish benar-benar Perfect. kompleks dan saling melengkapi. Meskipun dua-duanya ada yang pakai garam masala, salah satu ditonjolin, Oh, ya, chef. satunya lagi yang lainnya. Alright, thank you. Oke, thank you, chef. Setelah mendengar komentar juri, kayaknya aku aman deh. Talasnya Kovis dibandingin talas aku, Kyoko yang talas aku. Ya, Aswar bisa dibawa ke sini hidangannya. Akhirnya aku dipanggil ke depan, aku udah nggak sabar bagaimana komentar juri tentang makanan aku. Kolak singkong. Kolak singkong sumsum, Chef, dengan pisang. Loh, ini jadi singkongnya diolah menjadi sumsum. Singkongnya diolah jadi sumsum, kulitnya juga kita buat jadi crispy singkong karamel gitu, Chef. Step by step-nya gimana? Untuk yang singkong ini kan getah nih, takut pahit kan. Jadi singkongnya itu aku kasih garam dulu, Chef. Baru waktu merebus juga aku kasih garam sama santan sama daun pandan, Chef. Gitu. Baru setelah itu aku blender sama tepung beras, santan sama kuahnya kolak tadi, Chef. Jadi seperti kamu mau bikin bubur Ya. dari sagu. Tapi sebenarnya namanya papeda sih sebenarnya. Ini kayak Tapi- papeda Iya. manis ya? Sebenarnya Betul. tapi namanya papeda, tapi aku takut salah aja gitu. Tidak. Nah, ini pisang rasa singkong. Enggak, Chef, itu tapi Oh, rasa. Pisang rasa pisang. susah bisa, Chef. Kalau kamu pisang bisa rasa singkong mah langsung menang saya. Oh gitu, Chef ya. Saya nggak usah pusing-pusing lagi. Nyaring yang lain ini. Molekular. Molekuler. Ya, Aswar bisa dinikmatin hidangan ini. Tapi berharapnya sih tidak itu sebetulnya ya. Tadi kamu juga saya lihat susah payah mengerik-ngerik kulit ari singkong. Tapi yang disajikannya cuma sedikit. Sebenarnya banyak, Chef, kulit singkongnya. Tadi aku makanin karena lapar. Enak rupanya kulit singkong dikasih gula, Chef. Terlalu padat kalau misalkan itu buburnya. Sagu yang ada di dalam situ itu cukup membantu. Tapi singkongnya sebetulnya tidak terlalu. Tapi pisangnya, wanginya itu membantu untuk pembuatan ini. Ya, Chef. Ya. Saya hargai kamu susah payah mengolah singkong tersebut menjadi semacam bubur sumsum ya. Tetapi di sini untuk dihidangkan, ini bukan hidangan yang enak untuk dilihat gitu loh. Karena pada dasarnya dia akan tertutup, apalagi kamu taruh pisangnya di atas, dan juga tertutup dengan sausnya. Kuah santan gulanya juga tidak terlalu manis, jadi tidak giung ya. Cuman aroma pandan bisa ditingkatkan lagi. Ya, Chef. Di sini sebenarnya tekstur si papeda manisnya ini menyenangkan ya, karena kan sebuah tekstur yang baru. Dia kenyal, lengket. Saya appreciate pengolahan singkongnya yang di situ. Pisangnya tuh oke, singkongnya juga yang kamu oleh tuh oke, sausnya juga oke. Tapi ketika semuanya dimakan bersamaan, rasanya itu cuma satu dimensi, satu arah aja gitu. Rasanya semuanya kayak saus yang kamu buat. Mungkin si tapiokanya kamu bisa cari yang berwarna lain, atau selain pisang mungkin ada nangka atau yang lain supaya rasanya nggak satu dimensi. Oke, thank you Aswar. Ya, makasih, Chef. Aku berdoa aku bisa lolos dari pressure test ini. Terima kasih para juri yang memberikan komentar baik untuk aku. Terima kasih, Chef, pokoknya.